penjelasan singkat tentang beberapa repelita. Yang pertama, repelita 1. Repelita 1 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Repelita 1 ini merupakan landasan awal pembangunan pertanian di Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik berat Repelita 1 ini adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Pada Repelita 1 ini muncul peristiwa Malapetaka 15 Januari, terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1974, bertepatan dengan kedatangan PN Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia, sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengerusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang. Selanjutnya slide ini yaitu Repelita 2. Repelita 2 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu, sasaran Repelita 2 ini juga perluasan lapangan kerja. Repelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang harus direhabilitasi dan dibangun. Selanjutnya Repelita 3. Repelita 3 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Repelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Selanjutnya pada slide ini yaitu Repelita 4. Repelita 4 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Repelita 4 adalah peningkatan dari Repelita 3. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Hasil yang dicapai pada Repelita 4 antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya, Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, pada tahun 1985. Hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selanjutnya Repelita 5. Repelita 5 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1989
sampai dengan 31 Maret 1994. Pada Repelita 5 ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita 5 adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang kedua, yaitu dengan mengadakan Repelita 5 yang diharapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang terakhir yaitu Repelita 6. Pada Repelita 6 ini titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin diregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien merupakan pijakan utama bagi kelangsungan hidup usaha tani. Dalam kegiatan pembangunan pertanian tahun 2005 dan 2009 dilaksanakan melalui 3 program, yaitu yang pertama program peningkatan ketahanan pangan, yang kedua program pengembangan agribisnis, dan ketiga program peningkatan kesejahteraan petani.